Sarolangun lakukan mitigasi kerawanan distribusi logistik Pilkada 2024. Sembilan kecamatan di Muara Jambi diprediksi berada pada puncak musim hujan. BPBD Kabupaten Kerinci membutuhkan alat pendeteksi pergerakan tanah dan kenaikan debit air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 9 November 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Karani Liana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024, BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci memprediksi 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh berpotensi terjadi bencana alam saat Pilkada serentak 2024. 6 kecamatan itu yakni Kecamatan Hamparan Rawang, Kumundebay, Pesisir Bukit, Sungai Bungkal, Sungai Penuh, dan Kecamatan Tanah Kampung. Bencana alam menjadi salah satu hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, musim hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terjadi pada Oktober 2024 hingga April 2025. Sementara puncak musim hujan bertepatan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnian Ningsi mengatakan, ada 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh yang diprediksi berpotensi terjadi bencana alam saat pelaksanaan Pilkada serentak. 6 kecamatan itu yakni Kecamatan Hamparan Rawang, Kumundebay, Pesisir Bukit, Sungai Bungkal, Sungai Penuh, dan Tanah Kampung. Masing-masing kecamatan di Kota Sungai Penuh memiliki kerawanan bencana alam seperti longsor, banjir, dan angin puting beliung. Tak hanya mengganggu proses pendistribusian logistik, bencana alam juga dapat mengganggu tahapan pencoblosan Pilkada serentak 2024. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun terus melakukan mitigasi agar pendistribusian logistik Pilkada serentak berlangsung lancar. Selain daerah yang sulit diakses, pengaruh cuaca juga menjadi skala prioritas dalam pengawasan. Menjelang pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024, intensitas hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun dalam beberapa hari terakhir cukup tinggi. Kondisi cuaca ini menjadi perhatian serius pihak penyelenggara pemilu karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi aksesibilitas kendaraan. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, mitigasi diperlukan agar dalam proses pendistribusian logistik tidak mengalami kendala, terutama di daerah rawan banjir dan longsor, termasuk jalur yang berlumpur. Daerah-daerah yang sulit diakses dan sulit dijangkau juga menjadi perhatian Bawaslu. Berdasarkan pemetaan Bawaslu, ada beberapa indikator terkait kerawanan logistik. Pertama, kerawanan tempat pemungutan suara yang terletak di daerah sulit jangkauan internet. Kedua, TPS yang sulit diakses dan TPS rawan bencana seperti banjir, longsor, dan lainnya. Ketiga, TPS yang sarana transportasinya sulit dilewati dan harus ditempuh melalui jalur sungai maupun hutan, seperti di daerah Dusun Manggis, Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun. Kami telah melakukan mitigasi terkait dengan proses pendistribusian logistik. Nah, terutama hari ini kita memasuki musim penghujan dan rawan hujan dan rawan banjir. Mudrika memastikan akan melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik hingga ke TPS, kemudian menyampaikan hasil mitigasi ke KPU Sarolangun agar dapat mengantisipasi permasalahannya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Penjabat sementara Gubernur Jambi minta seluruh pihak berkoordinasi untuk mengantisipasi berbagai bentuk potensi pelanggaran pada Pilkada serentak 2024. Petugas penyelenggara juga diimbau untuk meminimalisasi berbagai bentuk potensi permasalahan yang dapat terjadi pada Pilkada serentak 2024. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu di Kabupaten Batanghari, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman minta seluruh pihak, baik Forkompimda, KPU dan Bawaslu Batanghari untuk selalu berkoordinasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Tak hanya itu, seluruh pihak ini juga diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kejadian pemilu lalu, agar persoalan pelanggaran tidak kembali terjadi saat Pilkada serentak tahun 2024. Petugas penyelenggara pilkada juga diimbau untuk mengantisipasi serta meminimalisasi berbagai bentuk potensi permasalahan yang dapat terjadi pada Pilkada serentak 2024. Potensi-potensi masalah yang akan muncul untuk diantisipasi yang juga sudah menjadi temuannya KPU Kabupaten Batanghari di Pileg yang lalu ya. Untuk itu harus diantisipasi. Kami juga memberikan potensi-potensi lain yang kira-kira mesti diantisipasi. Sudirman menambahkan upaya koordinasi dalam pendistribusian logistik juga harus dilakukan, terlebih di wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan dan sulit dijangkau. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT pada Pilkada serentak 2024 masih dapat mengajukan pindah TPS kepada pihak penyelenggara pemilu. Pengajuan pindah TPS masih berlangsung hingga 20 November mendatang. Pemilihan kepala daerah serentak tinggal 18 hari lagi. KPU kembali mengingatkan kepada pemilih, khususnya bagi mereka yang ingin pindah memilih, untuk segera mengurus persyaratan di PPS, PPK maupun di Sekretariat KPU Muaro Jambi. Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, batas akhir mengurus syarat dan ketentuan pindah milih dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara atau akan berakhir pada 20 November mendatang. Pemilih yang masih diperbolehkan pindah TPS tersebut diantaranya bertugas di tempat lain, tahanan rutan, tertimpa bencana, menjalani rawat inap, atau mendampingi pasien rawat inap. Karena kita akan close di 2359 tanggal 20, artinya tanggal itu nanti tidak ada lagi pelayanan pindah memilih. Jadi kepada yang pengen pindah memilih karena alasan pekerjaan atau tempat alasan itu segera melapor ke PPK, PPS, atau KPU. Untuk prosedur pindah memilih, masyarakat harus membawa KTP elektronik. Namun untuk pemilih yang alasan pindah milih karena pindah tugas, pemilih tersebut harus membawa surat keterangan pindah tugas dari kantor bersangkutan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif Bakhtiar melakukan kampanye rapat terbuka di Kecamatan Muara Bulian. Pasangan calon tunggal ini berkomitmen akan melanjutkan setiap pembangunan di Batanghari. Di hadapan ribuan massa pendukungnya di Kecamatan Muara Bulian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif Bakhtiar terus menggaungkan percepatan pembangunan di Batanghari, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Selain capaian pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilakukan di masa kepemimpinannya pada periode pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, pasangan calon tunggal ini juga berkomitmen akan meningkatkan mutu pendidikan, penguatan ketahanan perekonomian, mewujudkan peningkatan sumber daya manusia bermutu dan kompetitif, hingga menciptakan ruang kota yang nyaman dan aman. Selain itu, perbaikan sistem pelayanan kesehatan saat ini sudah berangsur membaik. 99% lebih masyarakat saat ini telah terdaftar di BPJS untuk mendapatkan pengobatan gratis di pusat pelayanan kesehatan. Setelah selesai dengan jargon tangguh yang kita usung bersama, kita selesaikan pelayanan dasar dengan sisa infrastruktur sekitar 300 kilo lagi. Insya Allah, apabila kita tetap dimudahkan Tuhan seperti 3 tahun belakangan ini, maka 3 tahun ke depan Batanghari akan lebih cerah lagi, akan lebih bersinar lagi. Kita akan buat semua jalan masuk ke desa Batanghari akan mulus galon. Lewat jargon super tangguh, yakni sukses perekonomian, terdepan, agamis, nyaman, gotong royong, bermutu dan harmonis itu,
Diyakini setiap program pembangunan yang belum maksimal di masa kepemimpinannya akan dapat dituntaskan di periode selanjutnya apabila diamanahkan kembali oleh masyarakat dalam memimpin Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi menyelenggarakan debat publik kedua calon wakil wali kota Jambi. Debat publik kedua ini memberikan kesempatan kepada calon wakil wali kota Jambi untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan kepada masyarakat. KPU Kota Jambi Jumat malam menyelenggarakan debat publik kedua Pilkada serentak tahun 2024. Berbeda dari debat sebelumnya, debat publik kedua ini memberikan kesempatan kepada para masing-masing calon wakil wali kota Jambi untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat mengatakan, debat publik kedua mengusung tema tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang transparan dan berkeadilan. Tema ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi pasangan calon untuk menanyakan program unggulan dari tema yang telah ditentukan. Penyampaian visi, misi, dan program unggulan dari masing-masing calon wakil wali kota ini menjadi referensi masyarakat untuk menentukan pilihan pada 27 November mendatang. Calon wakil wali kota berjalan lancar ya, natural apa adanya gitu kan. Respon positif dari yang hadir, dari para tamu undangan yang hadir gitu. Untuk tema nanti kita akan merumuskan ya, kita minta dari tim perumus untuk melakukan perumusan terkait tema yang akan kita angkat besoknya gitu kan. Dan juga terkait dengan panelis juga akan kita persiapkan sarana dan prasarananya untuk pembuatan soal. KPU Kota Jambi akan kembali menjadwalkan debat publik ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada 13 November mendatang. Direncanakan, debat publik ketiga akan mempertemukan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pasangan calon wali kota wakil wali kota Jambi nomor urut 1 Maulana Zija akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem itu akan dioptimalkan melalui program Bahagia. Saya dan Maulana ingin menciptakan iklim tata kelola pemerintahan kota Jambi agar lebih akuntabel, transparan, dan juga bisa berimpact baik untuk kesejahteraan masyarakat kota Jambi. Yang pertama, tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kami akan optimalkan sistem-sistem penilaian kinerja seperti salah satu contohnya adalah SAKIP. SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah. Dengan menggunakan dan mengoptimalisasi sistem-sistem seperti ini akan mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pekerjaan dan kinerja yang dibiayai oleh pemerintah agar bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk langkah preventif, kami juga akan melakukan audit yang akan kami lakukan secara periodik jika memang dibutuhkan. Dan yang kedua, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, kami juga mempunyai program, dan ini adalah salah satu program unggulan kami yang kami beri nama BALA atau Bahagia Integritas Layanan Anti Pungli. Ini adalah sebuah sistem penerapan IT untuk meminimalisasi terjadinya tatap muka yang berujung dengan terjadinya pungutan liar dan kecurangan-kecurangan lainnya. Kami akan mengarahkan kepada OPD terkait yang memberikan layanan agar SOP-nya bisa diakses oleh masyarakat dan bisa dilihat dan dimengerti. Ya saudara, pasangan calon wali kota wakil wali kota Jambi nomor urut 2, Haji Abdul Rahman Guntur mengusung visi Jambi Maju Mandiri Prima 2024-2029. Melalui visi ini, pasangan calon nomor urut 2 akan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penempatan ASN yang profesional sesuai dengan penerapan ilmunya. Saya untuk menyampaikan visi misi dan program strategi kota Jambi Maju Mandiri Prima 2024-2029 terkait dengan tema yaitu tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang transparan serta berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, kami berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan yang terbaik. Hal ini penting sebagai wujud penyelenggaraan roda pemerintahan kota yang menjunjung kesetaraan serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Strategi besar untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima
harus melibatkan aparatur profesional dan berintegritas secara transparansi, efisien, akuntabel, serta responsif oleh aparatur yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi terhadap integritas. Panel sebelah dan para tamu undangan yang sediakan mewujudkan hal ini harus kita tempuh dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, harus dijadikan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik berkualitas, sehingga untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat diperlukan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan KKM. Danrem 042 Garuda Putih Jambi Brigjen TNI Heri Purwanto minta prajurit TNI netral dalam Pilkada Serentak 2024. Prajurit TNI yang terlibat politik praktis akan dikenakan sanksi tegas. Menjelang Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, Korem 042 Garuda Putih Jambi akan bersinergi dan bekerja sama dengan awak media. Hal itu dilakukan untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan nyaman. Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto mengajak insan media untuk saling mendukung dan menciptakan pilkada serentak dalam suasana damai, aman, dan nyaman. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak, netralitas ASN termasuk TNI Polri menjadi pengawasan pihak penyelenggara pemilu. Brigjen TNI Heri Purwanto menegaskan, prajurit Korem 042 Garuda Putih akan tetap memegang teguh netralitas selama penyelenggaraan pilkada. Kita ketahui bersama saat ini sedang berlangsung proses pentahapan pilkada serentak tahun 2024. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa netralitas TNI tidak perlu diragukan lagi. Brigjen TNI Heri Purwanto menambahkan, prajurit TNI yang tidak netral dan terlibat politik praktis akan dikenakan sanksi tegas. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Banjir hingga angin puting beliung berpotensi terjadi di Tanjung Jabung Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 9 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi diprediksi berada pada puncak musim hujan. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi mengingatkan masyarakat untuk waspada bencana banjir dan longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi puncak musim hujan terjadi pada Desarian 1 November 2024 yang ditandai dengan peningkatan curah hujan dari 80 mm menjadi 100 mm per desarian. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Sri Utami Widyastuti mengatakan, ada 9 wilayah yang diprediksi berada pada puncak musim hujan, diantaranya Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Mestong, Sungai Bahar, Bahar Utara, Bahar Selatan, Sungai Gelam, Kumpeh, dan Marosebo. Sementara Kecamatan Taman Rajo dan Kumpeh Ulu diprediksi berada pada puncak musim hujan pada Desember mendatang. Adanya perbedaan musim ini dikarenakan 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi terbagi menjadi 2 zona musim. Zona musim itu kan terbentuk berdasarkan perbedaan karakter di masing-masing wilayah. Nah, kebetulan di Muaro Jambi ini terbagi 2 karena untuk di daerah Taman Rajo dan Kumpeh Ulu itu karakternya sama dengan di zona musim 2. Sri Utami Widyastuti menambahkan pihaknya akan kembali menganalisis puncak musim hujan pada akhir November mendatang. Sri Utami Widyastuti mengingatkan masyarakat yang berada di daerah rawan agar tetap siaga dan waspada ancaman banjir dan longsor saat puncak musim hujan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang akhir tahun 2024, siklus bencana hidrometeorologi masih berpotensi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Masyarakat diminta untuk tetap selalu waspada bencana hidrometeorologi. Berdasarkan pengalaman setiap tahunnya, banjir kiriman, banjirop hingga angin puting beliung kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama di wilayah pesisir pantai timur Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur minta kepada masyarakat, khususnya yang berada di tepi Sungai Batanghari atau kecamatan wilayah pesisir untuk selalu waspada cuaca ekstrim. Siklus bencana alam ini biasa terjadi jelang akhir tahun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, Kecamatan Berbak dan Dendang menjadi dua kecamatan yang kerap terkena banjir kiriman langsung dari Sungai Batanghari. Jika terjadi bencana, tim reaksi cepat TRC BPBD telah siap siaga untuk langsung turun ke lokasi bencana. Berdasarkan hasil pantauan alat ukur yang berada di Kecamatan Berbak, ketinggian permukaan air di Sungai Batanghari masih normal. Saat musim peralihan, ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 1 meter yang berada di area laut ambang luar dan Kepulauan Berhala. Masyarakat diimbau untuk waspada dengan hewan berbisa dan buas. Dikhawatirkan jika rumah terendam banjir, akan ada juga hewan yang akan ikut masuk ke dalam rumah. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Masih dari Tanjung Jabung Timur, Saudara, 7 kecamatan di wilayah pesisir rawan banjir menjelang akhir tahun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Klifa Patria, langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, selamat sore, Klifa. Ya, selamat sore, Cika. Ya, Klifa, saat ini kecamatan mana saja yang rawan terjadinya banjir? Ya, dapat kami sampaikan bahwa 7 dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah langganan banjir tiap tahunnya. Sebagaimana diketahui, 3 kecamatan yakni Kecamatan Muara Sabak Timur, Dendang, dan terakhir Berbak merupakan 3 wilayah kecamatan yang setiap tahunnya langganan banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Sementara 4 sisanya yakni Kecamatan Nipah Panjang, Sadu, Mendahara, dan Mendara Ulu merupakan kecamatan yang tiap tahunnya merupakan banjir yang akibat adanya air pasang surut dari air laut. Untuk diketahui juga bagi pemirsa, berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hampir terkena dampak banjir karena kecamatan sisanya dari 7 kecamatan tersebut merupakan banjir kiriman dari kecamatan lainnya. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap berjaga maupun bersiaga apabila adanya banjir yang datang pada jelang akhir tahun ini. Jadwal untuk banjir ini juga diprediksi dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai dari bulan Desember hingga bulan Februari. Demikian. Lalu sejauh ini, Klifa, apa upaya dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengantisipasi banjir? Klifa. Antisipasi maupun langkah preventif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mereka telah menyiapkan posko induk yang berada di kantor BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di sana seluruh perlengkapan mulai dari perahu karet, pompa, maupun alat pemantau lainnya telah standby di kantor tersebut. Apabila wilayah kecamatan, yakni 7 kecamatan yang tadi disebutkan terendam banjir, maka tim reaksi cepat akan langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi warga yang rumahnya parah ataupun terendam banjir. Selain itu, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengimbau di Kecamatan Dendang, terutama pada saat banjir naik, warga diminta untuk berhati-hati karena kecamatan tersebut kerap dijumpai buaya-buaya
yang naik ke permukaan yang bisa membahayakan masyarakat sekitar. Pada waktunya buaya tersebut akan muncul pada tengah hari karena di saat waktu itu mereka berjemur. Demikian. Ya, hingga saat ini tim reaksi cepat BPBD Tanjung Jabung Timur masih terus melakukan kegiatan antisipasi banjir. Terima kasih Kliva melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore. Sementara itu, Saudara, BPBD Kabupaten Kerinci membutuhkan alat pendeteksi pergerakan tanah dan kenaikan debit air. Alat tersebut akan digunakan untuk menjadi alarm atau pertanda bencana alam saat cuaca ekstrim. BPBD Kabupaten Kerinci menghadapi tantangan dalam meningkatkan mitigasi bencana alam saat cuaca ekstrim. Dalam memperkuat upaya tersebut, BPBD membutuhkan 1 unit alat pendeteksi pergerakan tanah dan kenaikan debit air. Kepala BPBD Kabupaten Kerinci, Dedi Andrizal mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Kerinci yang berada di area perbukitan serta dikelilingi aliran sungai besar membuat wilayah ini rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang, terutama saat intensitas hujan tinggi. Alat deteksi pergerakan tanah berfungsi untuk memantau pergeseran tanah yang berpotensi menjadi longsor, sementara sensor debit air berguna untuk memantau kenaikan ketinggian air. Saat ini Kerinci belum ada, mudah-mudahan ke depan kami berupaya agar Kerinci mempunyai alat yang serupa, bukan saja untuk pendeteksi gerakan tanah, tapi pendeteksi kenaikan debit air, sehingga ketika air sungai terutama di Batang Marawa itu naik, ada semacam alarm. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi kita anggap sangat penting kita butuhkan di sini. Dedi Andrizal menambahkan, Kabupaten Kerinci tercatat sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, sehingga investasi dalam teknologi peringatan dini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo mencanangkan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo mencanangkan jaminan kesehatan nasional JKN bagi seluruh warga atau Universal Health Coverage pada tahun 2025. Pencanangan Universal Health Coverage ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Per 1 November tahun 2024, kepesertaan JKN Kabupaten Bungo baru 338.154 jiwa atau 89,72%. Untuk memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, pemerintah Kabupaten Bungo mencanangkan jaminan kesehatan nasional JKN bagi seluruh warga atau Universal Health Coverage pada tahun 2025. Bupati Bungo Masuri mengatakan, pencanangan Universal Health Coverage ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Universal Health Coverage memberikan kepastian jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk. Melalui pencanangan Universal Health Coverage ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang takut berobat karena ketiadaan biaya. Kesehatan masyarakat telah dijamin melalui program PBPU pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan. Mansuri berpesan agar BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dapat mengimplementasikan Universal Health Coverage dengan prima dan tanpa diskriminasi. Nah, kita konsolidasikan semua mulai 1 Januari semua penduduk Kabupaten Bungo ini sudah terlayani dengan BPJS Kesehatan. Tak ada lagi alasan, ya. Cuman modal. Nih kalau lupa pun bawa KTP bisa nyusul, ya Bu. Jadi yang namanya penduduk Kabupaten Bungo bawa KTP ngaku Kabupaten masyarakat Kabupaten Bungo kaget dibuktikan semuanya kita layani dengan BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Muara Bungo Asfurina mengatakan, pihaknya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi administrasi, kepesertaan maupun kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Asfurina mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Bungo yang telah berkomitmen untuk Universal Health Coverage 100%. Capaian itu bukan hanya hasil dari upaya individu atau instansi, namun merupakan buah dari sinergi dan komitmen bersama yang konsisten dan berkesinambungan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar fokus group discussion tentang ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja K3 dan produktivitas kerja. Kegiatannya digelar selama 2 hari itu, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan dan subkontraktor di lingkungan kerja PetroChina International Jabung Ltd. Bertempat di salah satu hotel dalam kota Jambi, PetroChina International Jabung Ltd menggelar forum grup discussion ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan produktivitas kerja. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menghadirkan 4 narasumber, yakni Manggiring Sagala, Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Instruktur Ahli Media Manajemen Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, Tarsya Syafri, Pengawas Media Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, Paria Dinanta Yusri, dan Dodi Haryanto Parmin, selaku Kepala Bidang Pengawas Ketenaga Kerjaan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Keempat narasumber ini memberikan pemaparan terkait norma ketenagakerjaan dan pentingnya keselamatan kerja, serta produktivitas kerja. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Muhammad Harir Khodari mengapresiasi PetroChina International Jabung Ltd yang telah menggelar forum grup discussion ketenagakerjaan K3 dan produktivitas kerja kepada seluruh karyawan dan subkontraktor. Seluruh perusahaan wajib menerapkan K3 dan produktivitas kerja untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung PetroChina International Jabung Ltd yang mengutamakan K3 kepada seluruh karyawan dan subkontraktornya. Dengan pelaksananya kegiatan bincang forum norma ketenagakerjaan dan K3 dan produktivitas antara PetroChina Jabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, harapan kami semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja di perusahaan PetroChina Jabung. Karena kegiatan ini kita akan memberikan materi bagaimana norma-norma ketenagakerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu sendiri, yaitu PetroChina Jabung Jambi. Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Rudi Hermawan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali akan pentingnya penerapan K3 di lingkungan perusahaan. Pihak perusahaan, karyawan, dan subkontraktor perlu melakukan penyegaran ilmu dan pengetahuan tentang K3 agar keselamatan kerja tetap terus terjaga. Di awal pembukaan acara tadi, bahwa kita ingin melakukan refresh, penyegaran kembali terkait dengan norma-norma ketenagakerjaan, terkait dengan K3, safety dan sebagainya. Karena seperti yang beliau sampaikan, kita salah satu perusahaan yang beroperasi di posisi yang berbahaya, gas, minyak dan sebagainya, sehingga memang perlu dilakukan penyegaran, refreshment ya, supaya kita selalu peduli dengan K3, dengan keselamatan kerja. Bincang ketenagakerjaan K3 dan produktivitas kerja ini turut mendapat apresiasi dari subkontraktor PetroChina International Jabung Ltd. Subkontraktor menilai kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka dalam menerapkan K3 dan produktivitas kerja dalam keseharian kerja karyawannya. Kami menghadiri kegiatan ini yang mendapat undangan dari PetroChina. Kami sebagai kontraktor mengapresiasi tentang kegiatan ini karena kegiatan ini merupakan bagi kami adalah sinergitas antara kontraktor dengan
pihak perusahaan. Semoga kedepannya bisa memperbaiki prosedur-prosedur yang ada di perusahaan kami, terutama kontraktor. Harapannya prosedur yang ada terus diperbaiki untuk K3 dan juga awareness-nya. Selain menggelar forum group discussion ketenagakerjaan K3 dan produktivitas kerja, pada kegiatan ini juga turut dilaksanakan sosialisasi anti korupsi ISO 37001 kepada seluruh peserta yang hadir. Sosialisasi itu dilakukan untuk mempertegas komitmen PetroChina tentang anti korupsi kepada seluruh karyawan dan subkontraktornya. Kita sudah mendapatkan sertifikat ISO itu sejak tahun 2020 dan sudah pernah diperpanjang 1 kali sampai dengan 2025. Meskipun perpanjangannya itu 3 tahun sekali, akan tetapi setiap tahun itu kan terus ditinjau ulang oleh pihak ISO-nya. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Lingkungan kerja yang aman akan membuat pekerja fokus pada tugasnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, K3 juga membantu dalam menciptakan proses kerja yang lebih efisien dengan mengurangi waktu yang terbuang akibat cedera atau kerusakan alat. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat sementara gubernur optimis dapat memperoleh participating interest 10% dari sektor migas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pemerintah Provinsi Jambi optimis dapat memperoleh pendapatan baru dari penerimaan participating interest 10% dari sektor migas pada tahun 2025. Progres untuk mendapatkan participating interest dari sektor migas telah dilakukan secara komprehensif sejak awal tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk memperoleh pendapatan dari sektor minyak dan gas melalui penerapan sistem participating interest 10%. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, progres untuk mendapatkan participating interest dari sektor migas telah dilakukan secara komprehensif sejak awal tahun 2024. Salah satunya melalui jalinan kerjasama yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi bersama BUMD. Persoalan administrasi mulai dari perubahan peraturan daerah hingga penyelesaian persoalan di PT Jambi Indoguna Internasional yang merupakan BUMD pemerintah Provinsi Jambi dituding sebagai sumber terlambatnya penerapan participating interest. Sudirman optimis realisasi participating interest 10% dari sektor migas dapat tercapai pada tahun 2025. Sama dengan BUMD-nya Jabar, itu salah satu juga upaya untuk percepatan itu. Kami berharap sampai dengan dalam perjalanan itu sampai dengan Desember sudah kelihatan progresnya. Yang seringkali menghambat itu terkait dengan persyaratan-persyaratan yang lama harus kita penuhi. Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah di wilayah Sumatera yang belum memperoleh pendapatan participating interest 10% dari sektor migas hingga tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sejak beberapa hari terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Bungur, Kabupaten Tebo anjlok. Saat ini, harga cabai rawit hanya Rp20.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp35.000 per kilogram. Melimpahnya jumlah pasokan di tingkat pedagang, harga cabai rawit di pasar tradisional Bungur, Kabupaten Tebo anjlok. Saat ini, harga cabai rawit hanya Rp20.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai, Lisdiawati, mengatakan, anjloknya harga cabai ini berpengaruh terhadap jumlah pendapatan. Meski harga turun, namun tak mempengaruhi daya beli masyarakat. Turunnya harga cabai rawit ini telah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Kilonya 20.000 ya? 25. Biasanya Sekilonya 35. Oh, di bawah harga rata-rata berarti ya? Iya.
Kalau sekarang merhatanya 20-25. Rugi tak Bu kalau harganya turun? Tidak juga rugi, belinya agak murah juga lagi. Agak murah lagi ya. Tapi untungnya lebih sedikit gitu ya. Harga cabai diprediksi akan kembali meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karaniliana. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.